memang bangsa Carah beragama Islam, mengapa memelihara anjing? Baik, akan saya ceritakan lengkapnya. Sejak kecil, bangsa Carah atau Raden Arya Pratikel selalu dibarengi dengan kedua anjingnya yang dinamai Stapluk dan Standuk. Sebelum saya membahas tentang Stapluk dan Standuk, kedua anjing bangsa Carah, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sebenarnya Islam memperlakukan anjing dalam kehidupan orang beragama Islam. Anjing dan babi memang dua binatang yang Allah haramkan untuk konsumsi dan berhukum najis segala cairan yang keluar dari keduanya. Bukan berarti anjing dan babi itu merupakan hewan haram, tidak. Yang haram adalah untuk dimakan dan berhukum najis cairannya jika menyentuh pada benda atau tempat yang akan digunakan untuk sholat. Di luar itu, anjing diterima dalam kehidupan kemajemukan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena bagaimanapun, anjing dan babi adalah makhluk ciptaan Allah juga yang wajib kita hargai karena sesama makhluk yang diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Dan ternyata di dalam sebagian kitab kuning, dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah karya ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, memaparkan bahwa ada beberapa perilaku anjing yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan merujuk pada kitab Kasyifatus Saja jika ingin mengetahuinya. Dan ternyata dua anjing yang selalu dibawa oleh patih bangsa Carah tersebut bukanlah anjing yang selama ini kita anggap sebagai binatang yang najis atau haram tersebut, melainkan kedua anjing tersebut adalah hewan jelmaan yang mengerti akan percakapan dan bahkan perasaan manusia, di mana kedua anjing tersebut sering diceritakan bahwa keduanya tidak mau makan dan minum, bahkan tidak mau beristirahat setelah menyaksikan bangsa Carah tewas di hadapannya. Ia terus mengelilingi jasad bangsa Carah dan Ragapatme tanpa memikirkan rasa lapar dan haus. Keduanya sangat bersedih hati dan bersedia untuk meninggal bersama demi kesetiaannya kepada Sang Tuan. Dan keduanya juga sempat memberanikan menyeberang dari Pulau Mandangin ke dataran Madura untuk menarik Ragapatme yang masih belum tahu apa-apa tentang kematian bangsa Carah di Pulau Mandangin. Seolah keduanya berkata, telah terjadi sesuatu pada bangsa Carah, sehingga membuat Ragapatme paham dan bergegas menyusul bangsa Carah di Pulau Mandangin. Ada suatu cerita rakyat bahwa bangsa Carah ketika menyeberangi Pulau Mandangin, ia selalu menaiki punggung kedua anjing tersebut yang mendampingi dengan disusun pohon pisang di atasnya. Hal itu sering dilakukan bangsa Carah saat sebelum mengabdi ke kerajaan Pacangan guna melakukan tirakat dan ritual yang belum sempat ditelusuri ritual bagaimana yang dimaksud. Mungkin semacam uzlah dalam tradisi ulama salaf. Hal ini diaminkan oleh Habib Tahir. Beliau bahkan menegaskan bahwa kedua anjing yang dibawa bangsa Carah merupakan jelmaan dari orang yang gagal bertapa atau melanggar pantangan petapa sehingga menjelma menjadi anjing. Dan untuk membalas pelanggarannya, ia bersumpah setia kepada keturunan raja yang kebetulan adalah bangsa Carah yang dipilihnya. Sebenarnya, cerita seperti ini bukan pertama kali kita dengar. Ingatkah kita pada cerita Sang Kuryang yang merupakan anak dari anjing, yang pada hakikatnya anjing tersebut bukanlah anjing yang pada umumnya kita temukan, melainkan adalah jelmaan dari manusia yang telah melanggar suatu pantangan atau semacamnya. Jadi, anjing tersebut bukan fisik anjing yang sering kita jumpai atau kita ketahui sekarang. Mungkin secara hukum fikih masih disangsikan, meski tak sedikit pula ulama yang berpendapat bahwa anjing jelmaan itu hukumnya tidak sama dengan anjing pada umumnya. Pasalnya, dalam berbagai kitab kuning dijelaskan
bahwa jika ada kambing betina menikah dengan kambing jantan atau hewan suci lainnya dan ternyata anaknya berwujud anjing, maka anjing tersebut berhukum suci dan boleh dimakan sebagaimana induknya. Karena yang sebenarnya haram dan najis adalah apapun yang keluar dari anjing atau babi, baik melalui perkawinan silang dengan hewan suci lainnya atau tidak. Berbicara soal anjing, saya teringat cerita seekor anjing yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat beliau. Sejurus kemudian datanglah seorang sahabat beliau dengan betis yang berlumuran darah. Nabi Muhammad SAW pun menanyakan penyebab lukanya itu. Wahai Rasulullah, aku berpapasan dengan seekor anjing milik fulan yang munafik di jalan. Anjing itu lantas menggigit betisku, ujarnya. Rasulullah pun mempersilahkan sahabat tersebut untuk duduk di samping beliau. Tak lama kemudian datang pula sahabat lain yang kakinya juga tampak bercucuran darah. Wahai Rasulullah, aku tadi berjumpa dengan anjing milik fulan yang munafik. Anjing itu telah menggigitku, kata sahabat tersebut saat ditanya Rasulullah. Setelah penuturan kedua orang tersebut, beliau memutuskan untuk bertindak. Mari kita datangi anjing itu dan membunuhnya, ujar Nabi. Seraya bangkit dari tempat duduk. Sampailah Rasulullah dan para sahabat di tempat anjing itu berada. Saat seorang dari mereka hendak menghunuskan pedang, tiba-tiba hewan tersebut mendekati Nabi Muhammad. Anjing itu berkata-kata dengan fasih layaknya manusia. Janganlah kalian membunuhku, sebab aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ucap anjing tersebut. Mengapa engkau menggigit kedua orang ini? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencela Abu Bakar dan Umar. Jawab anjing itu tegas. Mendengar kesaksian anjing tersebut, kedua sahabat yang kakinya luka-luka kemudian mengakui kesalahannya seraya berkata, sungguh kami bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua anjing itu seperti anjing pada umumnya, melainkan ada beberapa anjing yang memang rupanya berwujud anjing, namun batinnya tidaklah anjing. Atau bahkan kebalikan dari hal itu, banyak sekali dari sekarang yang wujudnya bukan anjing, namun perilakunya sama seperti anjing. Dan itu perlu kita jauhi.